Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi, Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam tugas, panggilan, pelayanan, dan karya kita di hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan senantiasa menolong kami, dan kami bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang tidur malam kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua ini bukan oleh karena kuat dan hebat atau pandainya kami menjalani kehidupan kami, akan tetapi semuanya semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa di surga, di kesempatan pagi ini kami rindu untuk mengawali segala karya kami di hari ini dengan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami, jamalah hati kami. Berilah kami hikmat daripada-Mu saja, agar kami dapat mengerti dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh taat untuk melakukan kehendak-Mu dalam firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurung. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-5. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah merespon kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan kepada mereka menjadi tema sentral dari kitab Maleaki yang kita baca pagi ini. Meski mereka Israel sudah ada di tanah pembuangan, kasih Tuhan tak pernah terputus kepada mereka.
Kasih Tuhan itu ingin untuk selalu dilanjutkan, dan hal itu sangat terkait dengan perjanjiannya dengan leluhur bangsa Israel. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, Maleaki memperlihatkan sikap Tuhan yang membandingkan keturunan Yakub atau Israel dengan keturunan Esau atau Edom. Tuhan memperlihatkan hak prerogatifnya dalam menyatakan kasih dan pemilihannya. Bentuk penyataan kasih Tuhan kepada bangsa Israel berbanding terbalik dengan sikapnya kepada bangsa Edom. Alam bangsa Edom akan menjadi alam yang kering. Bahkan ketika mereka merasa hancur lalu kemudian bangkit, maka keinginan itu tidak akan terwujud. Usaha yang dilakukan pasti akan sia-sia dan tidak berhasil. Alasannya adalah karena Tuhan tidak mau lagi memberkati tanah Edom. Pilihan Tuhan kepada bangsa Israel memiliki kaitan dengan komitmen Tuhan pada perjanjiannya dengan leluhur bangsa Israel. Komitmen itu nampak dalam pemeliharaan hidup bangsa Israel meskipun mereka selalu memberontak, namun Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Komitmen Allah pada perjanjian yang tidak terhalang oleh keterbatasan bangsa Israel menampakkan besarnya kasih dan sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Kasih dan sayang itu juga selalu dinyatakan bagi kehidupan kita orang-orang percaya yang dipilih dan dipanggil-Nya. Dalam segala situasi dan kondisi, kasih dan sayang Tuhan tetap akan dinyatakannya bagi kita. Oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita diajak, bahkan diajar kembali, bahwa kita harus meresponi kasih sayang Allah dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara untuk meresponi kasih sayang Allah yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan mereka yang ada di sekeliling kehidupan kita, yang ada dalam keterpurukan hidup mereka. Ada beragam bentuk keterpurukan yang dialami oleh manusia, dan salah satu contohnya adalah mereka-mereka yang ada di panti-panti rehabilitasi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berada dalam keterpurukan perlu dipulihkan lewat dukungan kasih yang menguatkan dari orang-orang yang meresponi kasih Allah. Dan sekiranya memang kita adalah orang-orang yang meresponi akan kasih Allah, maka kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membantu mereka yang ada dalam keterpurukan hidup mereka. Kiranya dengan setianya kita meresponi akan kasih sayang Tuhan, maka Tuhan sendirilah akan memampukan kita untuk dapat menyatakan kasih dan sayang Tuhan kepada sesama, agar kehadiran kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kembali firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kami semua, agar kami dapat merespon kasih dan sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami meresponi akan kasih dan sayang-Mu kepada kami, maka kami dapat mewujudkan itu di dalam memperhatikan mereka yang ada dalam keterpurukan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu, ya Roh Kudus,
Tuntunlah kami agar kami selalu ada di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan dapat memuliakan hati-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah di pagi ini, kami datang, kami berdoa kepada semua kami yang mengikuti renungan pagi di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Tuhan melihat kami dengan segala pergumulan hidup kami. Kami yang sedang bergumul dalam kondisi kelemahan kami oleh karena sakit penyakit dan kami merindukan kesembuhan. Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul untuk penyelesaian studi dalam pendidikan kami, Tuhan juga kiranya menolong kami dan memampukan kami, bahkan memberikan kami jalan keluar dalam setiap pergumulan studi kami. Kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan, tolong berikan kami pekerjaan. Tolong berikan kami kesempatan untuk bekerja dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami yang sedang bergumul untuk apapun itu ya Bapa, Engkau melihat kedalaman hati kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami yang saat ini dalam segala keadaan duka, Tuhan hibur kami. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah, bahkan sampai kepada yang paling terpencil dan pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Berilah mereka hikmat dan marifat daripada-Mu, agar sekiranya dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap daerah-daerah dalam bangsa kami, di seluruh pelosok-pelosok negeri kami yang mengalami bencana. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan bencana. Tuhan memberikan kenyamanan, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kedamaian dan sukacita. Ya Bapa, jauhkanlah kami semua dari segala sakit penyakit mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.